Yo guys, balik lagi channel gue Dharma MH dan kali ini gue akan melakukan ranking driver lineup F1 2022 dan ini gue akan memberikan sedikit penjelasan tentang video ini. Gue akan meranking driver lineup, bukan ranking standing ya. Jadi gue akan menilai driver lineup menurut gue pribadi, dan jika kalian punya opini lain itu gue benar-benar fine. Jadi tidak apa-apa jika kalian punya opini yang berbeda, kalian bisa berikan komentar kalian di kolom komentar tentang driver lineup ranking menurut kalian. Jadi tanpa basa-basi langsung saja kita mulai di video driver lineup ranking ini ya. Jadi di rank 10, rank terakhir gue memiliki Haas, yaitu Mick Schumacher dan Nikita Mazepin. Dua pembalap ini masih belum terlihat potensinya akibat mobil yang bapuk musim lalu yang buat mereka harus balapan di paling belakang. Jadi masih akan menjadi sebuah misteri performa Mick dan Nikita yang sebenarnya. Musim lalu Mick memang lebih unggul dari Nikita, namun masih banyak sekali membuat banyak kesalahan dan crash yang berakibat cukup fatal untuk Haas yang sedang krisis secara finansial juga. Untuk Nikita juga masih sangat off the pace beberapa kali dan membuat beberapa kesalahan juga seperti spin. Tapi jarang sekali terjadi crash ya. Sehingga gue harus meletakkan driver lineup Haas di rank paling bawah karena emang belum terlihat jelas potensi kedua pembalap ini. Di rank ke-9, gue memiliki Valtteri Bottas dan Guan Yu Zhou Alfa Romeo. Setelah beberapa tahun dengan Mercedes, Bottas akan pindah ke Alfa Romeo. Namun Bottas manakah yang akan kita lihat di Alfa Romeo juga masih menjadi misteri. Akankah kita akan melihat Bottas zaman Williams di tahun 2014-2016 atau Bottas yang sudah habis masanya? Patut kita tunggu juga performa Bottas musim ini. Dan untuk Guan Yu Zhou, gue nggak terlalu berharap banyak untuk musim rookie-nya ya. Dia pasti akan butuh waktu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan F1. Dan itulah mengapa gue meletakkan driver lineup Alfa Romeo ini di rank ke-9. Karena mereka memiliki rookie yang bisa dibilang juga bukan fans favorite, yang bukan difavoritkan oleh fans. Dan mereka memiliki pembalap yang sedikit kewalahan akibat musim lalu di Mercedes. Di rank ke-8, gue punya Williams, Alexander Albon, dan Nicolas Latifi. Alex Albon akan kembali ke F1 setelah hiatus 1 tahun atau 1 musim. Menurut gua, Alex adalah pembalap yang bagus. Namun, akankah dia bisa melakukan hal yang sama seperti Pierre Gasly setelah ditendang oleh Red Bull? Masih menjadi tanda tanya tentunya. Williams tentunya memilih Alex karena merasa menginginkan sosok pembalap yang dapat menggantikan peran George Russell sebelumnya, dan mereka merasa bahwa Alex lah pembalap itu. Untuk Nicolas Latifi, dia harus terus berkembang karena performanya di 2020 dan 2021 itu masih bisa dibilang cukup jauh untuk dibilang bagus dan layak berada di F1. Iya sih, dia dapat poin, tapi harus bisa lebih konsisten lagi. Dan dia juga harus bisa mengalahkan Alex beberapa kali di kualifikasi, dan buat persaingannya dengan Alex tuh ketat. Musim ini juga akan menjadi musim yang menarik untuk Williams, dan itulah mengapa gue menaruh lineup ini di rank ke-8. Di rank ke-7, gue memiliki Alpha Tauri, Pierre Gasly, dan Yuki Tsunoda. Kita tidak perlu meragukan lagi Pierre Gasly, karena dia memang merupakan pembalap yang hebat. Dan menurut gue, Pierre Gasly ini seharusnya sudah berada di top tim sekarang. Dan Alpha Tauri sangatlah beruntung untuk memiliki Pierre Gasly timnya sampai sekarang. Untuk Yuki Tsunoda, memang harus segera berkembang di musim ini, karena 2021 itu cukup kewalahan jika dibandingkan dengan Pierre. Tentunya Helmut Marko dan tim Red Bull lainnya juga berharap bahwa Yuki dapat memperbaiki performanya di 2022. Inilah mengapa gue menaruh Alpha Tauri berada di rank 7, karena mereka memiliki pembalap yang hebat di satu sisi, tapi juga pembalap yang harus berkembang di satu sisi lainnya, yang merupakan pembalap yang akan masuki musim keduanya. Di rank ke-6, gue memiliki Aston Martin, Sebastian Vettel, dan Lance Stroll. Musim ini cukup berat untuk Aston Martin di 2021, di mana Seb mungkin masih mencoba untuk mengenal tim barunya, dan ini menyebabkan inkonsistensi olehnya, ditambah ketidakberuntungan yang cukup banyak oleh Lance musim lalu. Musim ini Seb harusnya sudah mulai mengenal tim barunya, jadi kita harus berekspektasi lebih tinggi lagi untuk Seb untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan Lance tentunya ingin terus mendorong Seb di 2022 seperti di 2021. Sekarang tinggal Aston Martin saja yang harus memberikan mereka mobil yang bagus di 2022 agar mereka dapat memberikan hasil yang diinginkan tentunya. Di rank ke-5, gue memiliki Alpine, Fernando Alonso, dan Esteban Ocon. Fernando membuktikan bahwa walaupun usianya sudah tidak muda lagi dan hiatus dari F1 selama 2 tahun yang dimana menurut gue itu cukup panjang ya, dia masih bisa perform dengan baik.
Ini merupakan sebuah pemanasan yang bagus bagi Fernando untuk meraih hasilnya lebih baik lagi di 2022. Untuk Esteban, musim yang lumayan di 2021 dengan kemenangan di Hungaria, namun masih harus lebih konsisten lagi di 2022 agar dapat mendorong Alpine ke atas. Maka dari itu, gua ngerank Alpine ke-5, dan jujur, rank 5-7 ini sangatlah sulit untuk gua rankingin ya, karena menurut gua, Alpine, Aston Martin, dan AlphaTauri memiliki driver lineup yang sama kuatnya. Mereka memiliki satu pembalap yang bagus di satu sisi, di sisi lainnya mereka adalah pembalap yang bagus tapi harus lebih konsisten lagi. Jadi itulah mengapa gue rank mereka ya hampir sama sih di 5, 6, dan 7. Di rank keempat gue memiliki McLaren, Lando Norris, dan Daniel Ricciardo. Lando semakin berkembang semenjak dia masuk ke F1, dan di 2021 dia membuktikan bahwa ia dapat dimasukkan ke kategori calon juara dunia di masa depan. Lando tentunya akan terus berkembang di 2022 dan gue yakin oleh hal itu, dan ini dapat mendorong McLaren ke atas. Namun untuk Daniel, hampir tidak ada yang menyangka bahwa dia akan kesulitan di 2021 seperti itu. Dan tentunya ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat McLaren kalah untuk posisi ketiga di 2021 dari Ferrari ya. Namun dengan regulasi baru, ini dapat menjadikan kesempatan yang bagus oleh Daniel untuk bangkit di 2022 dan membuktikan bahwa ia tuh masih bisa untuk meraih gelar juara dunia yang sangat dia inginkan. Inilah mengapa gue rank McLaren di rank keempat, karena mereka memiliki pembalap muda yang sangat berbakat dan bertalenta dan cepat, dan di satu sisi lainnya mereka memiliki pembalap yang walaupun kewalahan di musim lalu, di musim ini jika mereka memberikan mobil yang dia inginkan dan nyaman, tentunya McLaren akan sangat mengerikan di 2022. Di rank ketiga, gue ada Ferrari, Carlos Sainz, dan Charles Leclerc. Musim 2021 yang sangat impresif oleh Carlos yang berhasil mengalahkan rekan timnya yang sangat bertalenta dan juga digadangkan menjadi juara dunia di masa depan, Charles Leclerc. Carlos langsung bisa tancap gas di musim pertama dengan Ferrari dan konsisten meraih poin-poin tersebut. Ini membuktikan bahwa Carlos merupakan pembalap yang sangat cepat dan dapat membuat tim lain kesulitan tentunya. Untuk Charles, musim yang sangat tidak beruntung tentunya di mana ia sebenarnya bisa meraih 2 kali kemenangan di Monaco dan di UK, jika bukan karena suatu hambatan ya. Namun harus diakui juga bahwa Charles juga membuat banyak sekali kesalahan di 2021 dan ini harus dikurangi di 2022. Inilah mengapa gue ngerank Ferrari di rank ketiga, karena mereka memiliki 2 pembalap yang sangat cepat, dan jika mereka bisa konsisten dan mendapatkan mobil yang diinginkan dan cepat, mereka pasti akan sangat menjadi mengerikan di 2022. Dan di rank kedua gue memiliki Red Bull, Max Verstappen, dan Sergio Perez. Max ya udahlah, kita nggak perlu ragukan lagi, ia adalah pembalap terbaik di F1 bersama Lewis Hamilton sekarang, dan itu terbukti musim lalu. Sang juara dunia F1 2021 tentunya merasa lapar untuk mempertahankan gelarnya di 2022, dan itu tidak dapat kita ragukan lagi. Untuk Checo, dia harus lebih konsisten musim ini karena 2021 membuktikan bahwa Checo adalah pembalap terbaik yang dapat mendampingi Max saat ini. Namun masalah inkonsistensi ini dapat menghambat Red Bull jika Checo tidak konsisten ya. Dan jika diberikan mobil yang nyaman dan cepat, gue yakin Checo akan melayang dan konsisten berada di depan. Sebenarnya rank kedua sama rank 3 ini juga agak sulit untuk gua ranking ya, karena Ferrari memiliki 2 pembalap yang cepat, Red Bull mereka juga memiliki 2 pembalap yang cepat, tapi Sergio Perez masih agak kesulitan untuk konsisten. Tapi gua ngerank Red Bull di rank kedua karena Max Verstappen tentunya ya. Di rank ke-1 gua memiliki Mercedes, Lewis Hamilton, dan George Russell. Lineup terbaik di 2022 menurut gua ialah Mercedes. Mereka memiliki Lewis Hamilton, juara dunia F1 7 kali, dan GOAT, greatest of all time F1 di era ini tentunya. Dan pembalap yang sangat cepat, bertalenta, dan digadang-gadang menjadi calon juara dunia di masa depan, George Russell tentunya. Lewis masih menjadi tanda tanya, karena mengingat bagaimana musim 2021 berakhir untuknya. Dia mungkin masih terpukuli oleh itu. Ditambah rekan timnya juga pasti tidak menginginkan menjadi wingman seperti Valtteri Bottas rekan timnya lama. Musim ini gue prediksi akan menjadi musim yang cukup berat untuk Lewis, dan George tentunya akan memberikan persaingan yang cukup ketat. Dan inilah mengapa gue meranking Mercedes di rank ke-1, karena mereka memiliki 2 pembalap yang sangat cepat dan tidak ingin kalah tentunya. Dan sama hebatnya juga sebenarnya. Lewis Hamilton 7 kali juara dunia udah pasti hebat,
dan George Russell yang benar-benar selalu membuat kita terkejut oleh performa-performa lamanya Eddie Williams dulu ya. Dan tentunya ini akan jadi line up yang sangat menarik juga untuk kita nonton karena kita tidak tahu siapa yang akan jadi driver number 1 dan driver number 2-nya atau equal status juga kita nggak tahu. Jadi kita harus tonton nih musim ini bagaimana performa Mercedes musim ini tentunya. Jadi itulah ranking driver lineup F1 2022 menurut gua. Seperti yang gue bilang di awal video, jika kalian memiliki ranking driver lineup kalian sendiri untuk musim ini, silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke semuanya. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.